Jika sudah kaya, mengapa masih korupsi? Ketika sebuah kasus korupsi terungkap, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul di tengah masyarakat. Dia sudah kaya, kenapa masih korupsi? Pertanyaan itu terdengar sangat masuk akal, sebab dalam bayangan banyak orang, seorang melakukan korupsi karena kekurangan uang, karena kebutuhan hidup yang mendesak, karena ingin keluar dari kemiskinan. Namun kenyataannya, banyak kasus korupsi justru melibatkan orang-orang yang kehidupannya sudah jauh dari kata kekurangan. Mereka memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mahal, jabatan yang tinggi, bahkan tabungan yang mungkin tidak akan habis digunakan selama bertahun-tahun. Lalu, mengapa masih korupsi? Apakah uang yang mereka miliki belum cukup? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebutuhan ekonomi? Jika kita melihat lebih dalam, korupsi seringkali bukan lagi soal kebutuhan, melainkan soal keinginan. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kebutuhan memiliki batas. Ketika seseorang sudah memiliki makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kehidupan yang layak, kebutuhannya pada dasarnya telah terpenuhi. Namun keinginan seringkali tidak mengenal batas. Ketika seseorang memiliki satu rumah, ia ingin rumah yang lebih besar. Ketika memiliki satu mobil mewah, ia inginkan mobil yang lebih mahal. Ketika memiliki banyak uang, ia juga ingin memiliki lebih banyak uang lagi. Masalahnya, keinginan manusia sering tumbuh lebih cepat daripada rasa cukup. Itulah sebabnya ada orang yang secara materi sudah hidup sangat nyaman tetapi masih merasa kurang. Bukan karena benar-benar miskin, melainkan karena standar kepuasannya terus meningkat. Apa yang dulu dianggap mewah perlahan menjadi biasa. Apa yang dulu terasa cukup perlahan terasa kurang. Namun uang bukan satu-satunya alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Ada faktor lain yang sering kali lebih kuat, yaitu kekuasaan. Bagi sebagian orang, uang dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula keinginan untuk mempertahankannya. Dan untuk mempertahankan kekuasaan, seringkali dibutuhkan biaya, jaringan, pengaruh, dan sumber daya yang tidak sedikit. Akibatnya, korupsi tidak lagi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata. Korupsi menjadi alat untuk menjaga posisi, memperluas pengaruh, atau memperkuat kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, uang bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Ada pula faktor psikologis yang jarang dibicarakan. Ketika seseorang berada terlalu lama dalam posisi yang memiliki wewenang besar, ia bisa mulai merasa bahwa dirinya istimewa. Ia merasa aturan yang berlaku untuk orang lain tidak sepenuhnya berlaku untuk dirinya. Sedikit demi sedikit, batas antara hak dan penyalahgunaan wewenang menjadi kabur. Apa yang awalnya dianggap salah mulai terasa wajar karena dilakukan berulang kali dan tidak pernah mendapatkan konsekuensi. Disinilah korupsi seringkali lahir, bukan dari kebutuhan mendesak, tetapi dari keyakinan bahwa kekuasaan yang dimiliki mampu melindunginya, bahwa apa yang dilakukan hanyalah hal kecil dibandingkan jabatan besar yang sedang diembannya. Sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi bukanlah masalah orang miskin atau orang kaya. Korupsi adalah masalah karakter dan kesempatan. Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang, lalu tidak memiliki pengendalian diri yang kuat, resiko untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar. Karena itulah ada orang yang hidup sederhana tetapi tetap jujur ketika diberi jabatan. Sebaliknya, ada pula orang yang sudah kaya raya tetapi masih tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Menariknya, semakin banyak seseorang memiliki, seharusnya semakin sedikit alasan baginya untuk korupsi. Namun kenyataannya sering menunjukkan hal yang berbeda.
Karena bagi sebagian orang, korupsi bukan lagi tentang memenuhi kebutuhan hidup. Korupsi menjadi tentang ambisi yang tidak pernah selesai, tentang keinginan untuk terus menambah apa yang sebenarnya sudah berlimpah. Bayangkan, seseorang yang sedang meminum air laut untuk menghilangkan dahaga. Semakin banyak diminum, semakin haus dirasakan. Begitulah keserakahan bekerja. Ia tidak pernah benar-benar memberikan rasa puas. Ia hanya menciptakan keinginan baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena itu, ketika masyarakat bertanya, jika sudah kaya, mengapa masih korupsi? Jawabannya mungkin bukan karena mereka kekurangan uang. Justru seringkali karena mereka tidak pernah merasa cukup. Kekayaan yang dimiliki gagal menghadirkan kepuasan, sehingga mereka terus mengejar lebih banyak lagi tanpa mempedulikan batas antara benar dan yang salah. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang kaya akan korupsi, dan tidak semua orang yang memiliki kekuasaan akan menyalahgunakannya. Banyak orang yang tetap menjaga integritas meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Mereka memahami bahwa kehormatan, kepercayaan, dan nama baik jauh lebih berharga daripada keuntungan yang diperoleh secara tidak jujur. Pada akhirnya, korupsi bukanlah sekadar masalah uang. Korupsi adalah cermin dari bagaimana manusia memandang kekuasaan, keinginan, dan batas moral dalam dirinya sendiri. Sebab uang yang banyak tidak selalu membuat seseorang merasa cukup. Jabatan yang tinggi tidak selalu membuat seseorang merasa puas. Dan ketika rasa cukup hilang dalam diri, tidak ada jumlah harta yang mampu mengakhirinya. Mungkin karena itulah pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa orang kaya masih korupsi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana seseorang dapat menjaga dirinya tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Karena pada akhirnya ujian terbesar manusia bukan ketika ia tidak memiliki apa-apa. Ujian terbesar justru sering datang ketika ia memiliki segalanya. Jadi, menurut Anda, apakah korupsi lebih banyak disebabkan oleh kebutuhan, kekuasaan, atau keserakahan? Ataukah ketiganya saling berkaitan satu sama lain?